Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar yang kami boleh nikmati, untuk cinta kasih yang kami boleh rasakan, pengampunan yang besar. Dan biarlah Tuhan, hidup kami yang sudah diampuni Tuhan, biarlah hidup kami ini juga penuh dengan cinta kasih, penuh dengan belas kasihan yang dinyatakan, penuh dengan perhatian. Dan biarlah Tuhan ubahkan hidup kami menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita dan hidup yang boleh membuat orang lain yang ada di sekitar kami juga melihat sukacita yang besar dan mereka boleh mengalaminya. Berkati waktu kami merenungkan firman dan biarlah isi hati Tuhan sendiri yang kami boleh rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-12. Saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-8 ya. Dan mungkin saudara masih ingat 1 bulan yang lewat kita sudah masuk di dalam ayat ya, pasal yang ke-11. Dan hari ini kita masuk di dalam pasal ke-12. Saya akan bacakan bagian ini buat kita ya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat?" Dalam bahasa aslinya profane. Profane itu menajiskan hukum Sabat ya. Di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang baru kita baca ini ya, meskipun hanya ada 8 ayat, tetapi ini referensi ke dalam perjanjian lama banyaknya minta ampun. Banyak sekali. Pertama waktu orang Farisi bilang, tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Murid-muridmu lakukan ini sesuatu yang tidak boleh. Berarti referensinya salah satunya langsung ke hukum keempat ya, yang ada di dalam Keluaran 20. Lalu ada lagi di dalam Keluaran pasal 31, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan itu akan di bumi hanguskan, dimatikan. Jadi ada banyak referensi di dalam perjanjian lama. Nanti saudara, waktu Tuhan Yesus jawaban Tuhan Yesus ini juga refer ke dalam perjanjian lama. Yaitu bicara mengenai peristiwa tentang Daud yang ada di dalam 1 Samuel saudara. Dan kemudian referensi tentang imam-imam yang ada di imamat nanti. Jadi ini adalah bagian yang intertextuality. Jadi banyak sekali bagian di dalam perjanjian lama dalam 8 ayat ini. Oleh sebab itu saudara, kita perlu sekali belajar di dalam bagian ini adalah pertama-tama bukan mengenai hukum Sabatnya dulu. Bukan mengenai perdebatan. Jadi Pak, hari Minggu boleh buka toko enggak? Kita enggak lagi bahas ini dulu saudara ya. Oke lah, itu mungkin di minggu-minggu ke depan mungkin kita bisa singgung ya. Tapi yang kita mau bahas dulu adalah kita perlu mengerti siapa orang Farisi dan bagaimana cara mereka berpikir. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita akan melihat Kristus Sang Firman, Allah sendiri, yang kalau kita sudah ngomong dari Matius pasal 1, siapakah dia ya, itu adalah Allah sendiri dan lain sebagainya, itu banyak sekali kita sudah bicara. Dia ada di situ sebagai Sang Logos, Sang Firman, dan dia sedang memberikan penafsiran yang paling genuine mengenai bagaimana hukum Sabat itu. Jadi yang ada di sini maksudnya peristiwa murid-murid Tuhan Yesus ambil bulir gandum pada hari Sabat, itu melanggar hukum Sabat enggak? Kristus akan bicara. Nah itu bagiannya saudara. Oleh sebab itu sederhana saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya dengan serius mengajak kita itu berhati-hati. Kenapa? Karena selalu ada sebuah masalah utama. Semua orang yang belajarnya separuh-separuh akan jadi orang Farisi. Sekali lagi, jangan baca Alkitab cuma separuh-separuh.
Jangan cuma dengan pengertian yang satu potong dipakai untuk menjelaskan seluruh kehidupan. Hati-hati sekali saudara. Orang Farisi kalau kita ngomong pun tentu dia lebih banyak belajar Alkitab daripada kebanyakan orang lain lah, maksudnya gitu ya. Jadi akan ada beberapa kategori orang. Orang yang tidak belajar sama sekali. Orang Farisi ngomong apa? Amin, ya kan gitu ya. Yang penting kutip Alkitab langsung amin, amin. Itu ada orang jenis ini saudara. Nggak baca sama sekali firman Tuhan. Oleh sebab itu nanti hasilnya apa? Ada hamba Tuhan yang cuma mengerti separuh. Ya ada hamba Tuhan yang cuma menggunakan satu bagian perikop. Lalu dikhotbahkan, orang-orang banyak akan tersesat. Itu satu. Lalu yang kedua saudara, ya tadi orang Farisi ini mewakili orang-orang yang belajar tidak secara tuntas. Akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan suatu kebahayaan. Kebahayaannya apa saudara? Nah inilah yang ada di dalam pasal 11 kemarin. Apa itu? Kristus bilang ya, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepada kamu. Dari apa kelegaannya? Kita udah bahas juga saudara. Bukan dari pekerjaan hari-hari yang berat. Bukan dengan karena patah hatinya manusia, bukan saudara. Tapi dari tuntutan hukum Taurat yang berat, yang dinyatakan dan diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Nanti saya akan sampai saudara ke dalam bagaimana orang Farisi itu menjelaskan daripada hukum Taurat itu begitu berat saudara. Dan hal yang akan terjadi kalau cuma belajar separuh, saya kasih tahu saudara, selalu akan hasilkan kepahitan, kegetiran, judgmental. Tidak ada lagi cinta kasih. Oh ini sedih sekali saudara. Saya mungkin cerita satu realita yang saya temukan pada waktu pelayanan di Eropa kemarin saudara. Jadi ada salah satu mahasiswa. Mahasiswa ini datang studi dari Indonesia saudara, sampai ke satu negara itu, di mana ada cabang kita juga, later on dia ke cabang kita saudara. Tapi pada waktu pertama kali nyampe, langsung ada tim jemput. Tim jemput dalam tanda kutip saudara. Yaitu orang-orang Kristen yang militan, KTB ya saudara. Terus sudah diperhatikan, oh cari tempat tinggal dicariin, kira-kira gini lah ya. Terus dikasih mungkin referensi kamu kalau mau cari barang second kemana ya kayak gitu-gitu. Diperhatikan betul. Saudara tahu itu teknik apa saudara? Kalau di dalam seri mental health yang kemarin kita bahas saudara, itu adalah bagian pertama, love bombing dulu. Supaya kamu itu lengket, ya kan gitu ya. Kamu attach dengan saya gitu. Jadi diperhatikan tiap hari diajak ngobrol. Lalu mulai KTB. Namanya orang baru datang ke negara satu, saudara dikerubutin gitu lah ya. Ya 3 orang, nggak sampai 10 orang gitu nggak ya. Takut juga saudara ya. 2-3 orang terus KTB. KTB-nya 1 minggu berapa kali saudara? Saya waktu dengar agak kaget dikit ya. Cuma jaga-jaga image dikit saudara ya. 1 minggu 5 kali saudara. 1 kali 2 jam. 1 minggu 10 jam. Saya 10 jam 1 minggu. Ini udah kayak STT saudara. Udah kayak sekolah teologi, ini intensif padat saudara. Jadi dia 10 jam 1 minggu. Setelah beberapa minggu saudara, ya gimana ya saudara, hidup kok kayaknya KTB terus ya kan gitu kan ya. Terus dia mulai bilang, Kak, ya kira-kira gitulah ya. Saya minggu ini izin dulu ya. Nah, ini dia sudah rasa kayaknya nggak enak lah gitu ya. Kenapa ya? Ya karena ya itu biasa orang Asia saudara. Karena ada urusan lain. Karena ini tapi kan ngomong nggak enak saudara. Ya begitulah ya. Agak lelah lah apa gimana. Terus kalimatnya apa saudara? Nah ini mulai masuk ke teori kedua, gaslighting saudara. Waduh saudara, hatimu rotten away. Dia bilang rotten, busuk. Saudara hatimu membusuk, bertobat. Ya, kayak gitu-gitulah saudara. Kamu harus mementingkan KTB ini, firman, rotten away dia bilang. Dia kaget dibilang hatinya membusuk. Kamu harus bertobat. Terus pakai cara yang berikutnya saudara. Yaitu adalah coba lihat brother siapalah dari negara mana. Baru perjalanan panjang sekali. Langsung datang ke sini mau KTB. Iya memang sih oke juga lah orang mau KTB bebas mereka lah saudara. Tapi ini sudah mulai menggunakan teori-teori seperti ini. Lalu tahap berikutnya dicuekin saudara. Yang tadinya seminggu 5 kali, 1 kali 2 jam, saudara 10 jam. Tiba-tiba tidak ada kegiatan. Merasa agak awkward lah ya saudara. Sudah 1 minggu nggak diapa-apain ya kan gitu. Tiba-tiba di follow up lagi. Halo bagaimana kabarnya brother gitu saudara. Kira-kira lah saudara. Singkat cerita apa? Orang ini mulai rasa senang juga diperhatikan kembali.
Ini perasaannya lagi naik, turun, naik, turun. Setelah itu dia ngomong sama si pemimpin KTB, maafkan saya. Dia ngomong ya, hatinya itu kayak dipermainkan, kayaknya jadi dia yang bersalah. Ya, tidak ikut KTB 1 minggu 5 kali itu dia kayaknya bersalah, saudara. Dan singkat cerita, perasaan itu akan dimainkan terus. Ini pekerjaan orang-orang Farisi, saudara. Ini pekerjaan orang-orang yang akan menghancurkan hidup banyak orang. Ini adalah orang-orang yang menggunakan teori-teori psikologi untuk menguasai orang lain. Ini bukan kekristenan. Ini adalah bentuk-bentuk mengendalikan orang, saudara. Ini betul-betul harus disikat habis ya kalau kita mengerti sebagian ini. Tapi tentu emosi kita bagaimana? Kita harus kembali ke firman, saudara. Bagaimana nanti Kristus itu menghadapi orang Farisi? Kristus tidak lepas kontrol, saudara. Kristus tidak maki-maki orang Farisi di sini, belum, saudara. Nanti ada bagiannya ya di pasal-pasal berikutnya. Ini mungkin sudah waktunya nanti di pasal berikutnya Kristus ngomong apa adanya. Celaka kamu orang Farisi ya. Kamu ini adalah orang begini-begini. Banyak sekali listnya, nanti kita bisa lihat di pasal-pasal berikutnya. Tapi di sini belum. Jadi tidak langsung dari awal Kristus itu menggunakan pendekatan yang keras, belum. Pendekatan Kristus kepada orang Farisi, ahli Taurat itu terukur, saudara. Terukur sekali. Jadi ada eskalasinya. Orang-orang Farisi ada kesempatan bertobat nggak? Waduh, banyaknya minta ampun, saudara. Banyak sekali. Waktu Kristus menjelaskan mengenai siapakah dia. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lord of the Sabbath. Itu kalimatnya, saudara. Besar kalimat ini loh. Tapi nanti, saudara, ini kita nggak bahas hari ini, saudara. Di perikop selanjutnya masih mengenai hari Sabat. Dan apa yang mereka mau lakukan? Kita ajak lihat sedikit, saudara, ya, di dalam pasal 12 ayat yang ke-14. Respon mereka singkat cerita adalah setelah Tuhan Yesus yang jelaskan. Tuhan Yesus jelaskan respon mereka mau ngapain. Ayat 14 lihat. Keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Responnya tuh begini. Orang Farisi mau ditegur firman Tuhan bagaimana, kalau ya tidak ada pertobatan sungguh, responnya cuma satu. Apa responnya? Sukacita. Menerima kebenaran itu sukacita enggak? Terima kebenaran firman sukacita enggak? Tidak. Terima kebenaran firman karena firman yang benar mengkoreksi hidup orang Farisi yang busuk, maka mereka akan ngapain? Mereka akan bersekongkol untuk membunuh Kristus yang mereka mau dibunuh. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita renungkan ini saudara, setiap kalimat kebenaran yang tidak diresponi dengan pertobatan dan kerendahan hati, sekali lagi, itu akan menghasilkan kebencian dari yang bersangkutan. Aduh, ini kita lihat ini menakutkan dan mengerikan saudara. Oke, ini satu bagian ya, ini bagian pendahuluan itu adalah bagian supaya apa saudara? Kita itu perlu apa ya, mawas diri lah ya, maksudnya ya. Ada kalimat Paulus juga bilang ya kepada Timotius, kamu harus awasi ajaranmu. Kamu harus awasi dirimu. Ya kan gitu kan ya. Supaya orang yang mendengar pengajaranmu itu diselamatkan. Dan gara-gara ini saudara, banyak orang yang ya tidak mau ngajar saudara ya. Kalau gitu Pak, lebih baik saya jadi jemaat saja. Tidak ngapa-ngapain, dosanya agak ringan lah saudara ya. Tapi nanti itu ada bagian lain yang kita bisa bahas saudara ya. Tapi balik lagi, di dalam bagian pertama ini kita perlu apa? Introspeksi diri kita, apakah kita ini sungguh-sungguh belajar firman atau enggak? Karena kalau tidak, kita bisa disesatkan, kita bisa dipakai untuk menyesatkan orang lain, dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan orang Farisi selalu pendekatan judgmental, selalu itu, saudara. Selalu pendekatan penghakiman, bukan yang lain. Oke, sekarang kita mau bahas bagian berikut, saudara. Dan sebelumnya, saudara, saya juga strongly advise lah ya. Kita punya seri mental health kemarin, itu sudah diupload di YouTube ya. Seri devosional dan mental health. Seri pertama itu kita bahas mengenai salah satu buku daripada Chuck DeGroat. Dia adalah penulis buku When Narcissism Comes to Church. Itu kita perlu lihat saudara, supaya kita ini boleh bertumbuh ya. Dan setelah kita bertumbuh, kita ini boleh saling jaga. Maksudnya saling jaga itu ya hamba Tuhan menjaga jemaat, jemaat juga saling menjaga gitu. Maksudnya menjaga hamba Tuhan juga. Karena siapa yang bisa mempertahankan hidupnya bersih single fighter? Enggak mungkin, saudara. Oke, berikutnya saudara.
Saya akan mulai masuk ke dalam bagian narasi ini. Nah, ini menarik ya, sekalian kita lihat sedikit mengenai dramaturgi yang hari Sabtu itu. Waktu kita analisis sebuah narasi, kita itu kalau celik, kita akan mulai ada sense bagaimana Matius menuliskan bagian ini untuk provoke kita punya emosi ya, kalau kita pikirkan detail. Tapi kalau kita baca sembari agak ngantuk ya apa boleh buat saudara ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita lihat di dalam ayat 12. Dimulai dengan satu buah pembukaan yang memang langsung eye catching ya. Ini memang tekniknya. Pada waktu itu. Nah, langsung saudara ya. Pada waktu itu. Dikasih tahu konteksnya. Hari itu hari Sabat. Pada hari itu, pada hari Sabat. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, muridnya memetik buah gandum dan memakannya. Ayat 2 saudara. Ini kalau coba kita lihat drama ya saudara ya. Jadi drama bagian pertama, hari Sabat ya, narator, terus Tuhan Yesus sama murid-murid lapar gitu, terus ya ngambilin gandum lah ya, panenin gandum untuk mereka makan sendiri. Dan tiba-tiba ayat 2, melihat itu, berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tiba-tiba saudara, di tengah-tengah ladang gandum, ada orang Farisi muncul. Coba lihat, ini kan sudah mulai agak sedikit komedi lah saudara. Ngapain orang Farisi ini bisa muncul tiba-tiba di tengah ladang gandum? Berarti ada sesuatu yang kita bisa mendapatkan sebuah konfirmasinya. Itu di dalam bagian yang kita baca tidak tadi di dalam ayat yang keberapa? Ke-14. Itu berarti memang orang-orang Farisi ini sudah mengintai daripada Tuhan Yesus. Mereka ingin tahu Kristus yang besar itu, yang pengajarannya di atas bukit itu, ya kan gitu kan saudara, yang menyembuhkan orang kusta dan lain sebagainya yang kita sudah bahas semua di dalam pasal-pasal sebelumnya. Mereka mau tahu ini siapa? Ini adalah orangnya kita atau bukan? Pengajarannya sama dengan kita atau bukan? Jadi mulai adalah spy, mata-mata. Saudara, kalau kita agak dramatisir lagi, untuk seseorang itu bisa melihat dengan jelas. Sampai ini kayak tangkap basah lah, kayak KPK tangkap basah. Tapi KPK tangkap basah itu ya, saudara ya, kok bisa ya ditangkap basah itu gimana caranya? Mungkin ada informasi orang dalam, saudara ya. Tahu sama tahu ya sudahlah kamu daripada ini, kamu aja yang ketangkap daripada seluruh ini. Ini kong kali kong, udahlah itu satu isu yang sudah kita tahu sama tahu lah, saudara. Tapi balik lagi, saudara. Untuk orang bisa tangkap tangan, kamu murid-muridmu lihat ya. Ini butuh jarak yang berapa jauh saudara? Kalau lihat saja samar-samar itu mungkin 30 meter. Oh kayaknya ini Pak Jack deh. Nah itu 30 meter masih agak ragu saudara ya. Apalagi zaman dulu mungkin kacamata ada atau enggak kita nggak tahu kan saudara ya. Dan lebih dekat lagi mungkin 20 meter. Ini 10 meter mungkin 20 meter sampai belakang saudara ya. Kalau 20 meter ngomong gini bisa nggak saudara? Lihatlah murid-murid ini karena ada mic saudara ya. Coba kalau nggak ada mic ya. Nggak kedengaran kan saudara, berarti itu harus agak tangkap tangan dekat sekali. Nah itu, berarti apa saudara? Orang Farisi kerjaannya apain sih saudara? Cari-cari kesalahan saudara. Mereka ini cari-cari, nah tuh kan, benar. Kamu itu melanggar hari Sabat, kamu ini bukan dari Tuhan, kalau dari Tuhan pasti nggak langgar hukum Sabat. Nah kan, nah kayak gitu loh, dicari terus, nah kamu orang ini kesalahannya ini, kamu harus berubah, harus ikut kami, kira-kira gitu saudara. Jadi ini adalah sesuatu hal yang brilian dari Matius. Dia bukanya gitu. Kalau kita notice saudara ya. Ngapain orang Farisi di tengah ini di ladang gandum saudara ya. Emang dia lapar juga? Enggak kan saudara. Itu satu saudara. Dan yang kedua saudara. Waktu di dalam pasal 11 kemarin. Kita mulai ada sense mengenai oposisi muncul. Kita bicara mengenai Yohanes Pembaptis yang ada di penjara. Ya kan saudara ya. Kita sebelumnya cuma mendapatkan antisipasi dari penganiayaan yang akan muncul. Kita hanya mendengar penjelasan Tuhan Yesus bagaimana mereka akan ditangkap, dianiaya dan segala macam. Tapi penganiayaannya datang belum? Belum. Dan oposisi itu pada waktu di dalam pasal 11, kalau masih ingat saudara, sebulan lalu harusnya masih saudara. Kita bicara apa? Oposisi pertama kali muncul dari mana? Yang paling ditegur oleh Kristus pada pasal 11. Apa? Yaitu adalah bukan Herodes Antipas. Tapi yang ditegur oleh Tuhan Yesus apa? Betsaida, Korazim, Kapernaum, celakalah kamu. Pertama kali yang ditegur adalah umat Tuhan. Dan pasal 12 kita langsung ditunjukkan
Kalau kita bertanya ya, siapa sih musuhnya? Kalau kita lihat dari awal, ada sih beberapa kali Tuhan Yesus mulai sinis kepada orang Farisi yang berdoa di tengah jalan dan lain sebagainya. Sudah mulai ada sih orang-orang yang pencitraan kerjanya, pencitraan rohani supaya dilihat rajin, supaya dilihat berwibawa, punya otoritas. Itu adalah pencitraan, sudah ada sense-nya. Tapi karakter antagonisnya muncul kapan? Pasal 12. Pasal 12 ini karakter antagonisnya muncul. Dan yang muncul ini siapa? Orang Farisi, saudara. Jadi kita akan sadar satu bagian ini, oposisi mulai dinyatakan ya di dalam bagian ini. Nah, sekarang bagian kedua, saudara. Saya ingin ajak kita lihat, tadi kita analisis dramanya, saudara, atau narasinya. Sekarang kita mau analisis dari catatan historis. Josephus itu bilang, ada seorang bernama Agatha Chides, dia bilang gini, mengenai apa yang lazim dilakukan oleh orang Farisi atau orang Yahudi yang taat pada hari Sabat. Ya, dia bilang gini, ada suatu bangsa disebut Yahudi, tinggal di sebuah kota paling kuat di antara semua kota lain, yaitu Yerusalem, terbiasa beristirahat setiap hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu. Pada hari-hari itu mereka tidak menggunakan senjata, tidak bercocok tanam, atau mengurus urusan kehidupan apapun, melainkan, nah ini penting, menengadahkan tangan di tempat-tempat suci mereka, berdoa hingga matahari terbenam. Normalnya orang Farisi kita jumpai di mana kalau gitu? Di sinagog, di rumah ibadah. Berdoa mereka hari Sabat, ngapain di padang ini ladang gandum, ya kan gitu, saudara. Jadi ini adalah catatan yang kita bisa punya untuk kita mulai sadar apa sih yang dilakukan oleh orang Farisi. Dan seorang teolog dan penulis komentari daripada Matius namanya Craig S. Skinner ya. Dia mengatakan janggal sekali sih menemukan orang Farisi di ladang gandum hari Sabat saat mungkin mereka ada di sana hanya untuk cari dasar menuduh atau memojokkan murid-murid terutama Kristus. Jadi kita mulai melihat ini ya saudara. Nah tapi ada bagian menarik yang kita mau analisa. Yaitu gini saudara. Memang sih mereka mungkin mengawasi tapi bukan 24 jam ala CCTV saudara. Tapi menariknya adalah respon Kristus. Respon Kristus di sini ya kita lihat adalah respon yang genuine. Murid lapar mau makan boleh nggak tanya? Silakan. Respon yang bukan respon politis saudara. Respon yang benar-benar memperhatikan daripada kebutuhan dia punya murid hari itu. Jemaat lah kalau kita ngomong. Dia lihat, dia digerakkan oleh belas kasihan dan dia memberikan persetujuan. Silakan lah gitu. Nanti kita tahu persetujuan itu dari Kristus karena Kristus yang dipertanyakan sama orang Farisi saudara. Tapi ada bagian yang menarik ya. Kalau kita lihat kecenderungan manusia ya. Misalnya gini lah ya. Kalau kita pun berada di posisi yang benar. Ya. Kita akan ada kecenderungan berpikir politis, saudara. Berpikir politis itu gini, kamu boleh sih makan ini, nggak apa-apa, tapi lihat kiri kanan dulu, ya. Jangan-jangan ada kayak ini, spiritual police ya, polisi spiritual yang nah itu kan, saudara, enggak ya, saudara. Kayak orang lagi puasa atau lagi acara hari raya ada polisi spiritualnya gitu kan, saudara. Kamu mau makan, boleh, lihat kiri kanan, makan pelan-pelan. Ini kan kayaknya politis ya, supaya tidak membuat disrupsi sosial di masyarakat. Ngapain sih membuat konflik yang tidak perlu? Ini kan kalimat-kalimat yang kayaknya agak lazim nih kita dengar. Sudahlah ya, kita terus pakai kutip ayat firman lagi saudara, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, bukan licik saudara, cerdik seperti ular. Nah itu yang dipakai biasanya. Tapi saudara, Kristus itu simple saja. Dia ngapain? Makanlah. Dia meresikokan dirinya untuk berkonflik, saudara. Ini bagian yang kita perlu renungkan. Kenapa, saudara? Karena menghidupi kebenaran itu menghidupinya dalam keadaan yang transparan. Itu penting, saudara. Bukan disembunyi-sembunyi, bukan, saudara. Ini adalah sesuatu yang kita perlu renungkan. Kehidupan yang jujur, kehidupan yang dinyatakan. Kehidupan yang tidak gentar, kehidupan yang tidak takut, kehidupan yang tidak perlu disembunyikan, saudara. Ini adalah kehidupan orang Kristen harusnya. Tapi ironinya yang terjadi banyak yang terbalik, saudara. Orang Kristen hidupnya sembunyi-sembunyi, tidak berani menyatakan diri sebagai orang Kristen, saudara. Dan ini adalah sesuatu hal yang ya ironi lah ya. Ini untuk kita renungkan ya. Dan berikutnya, saudara. Saya ingin mulai masuk ke dalam bagian selanjutnya, yaitu adalah bagian di mana ada sebuah ironi, ya. Yaitu adalah gini, orang Farisi itu melihat murid Tuhan Yesus makan di ladang gandum pada hari itu dan dia ngomong apa?
Lihatlah. Dia ngomong sama siapa? Dia ngomong kepada Kristus. Dia suruh Kristus lihat. Aneh sekali ini. Emang Kristus nggak lihat, saudara? Lihatlah murid-muridmu. Lakukan hal yang tidak boleh dikerjakan pada hari Sabat. Dia tidak sadarkah? Dia sedang bicara sama siapa? Dia tidak sadar, saudara. Dia lagi bicara kepada Kristus. Sang hidup, sang firman. Betapa kerdilnya mereka nggak sadar. Apa yang dikerjakan oleh orang Farisi, saudara, sadar nggak ini? Mereka sedang ingin memaksakan worldview, sudut pandang, pemahaman, ideologi mereka kepada siapa? Kepada Kristus. Bukankah inilah yang dilakukan oleh banyak pengajar sesat? Selalu itu modusnya. Itu memaksakan mereka punya pemahaman teologis untuk dihidupi oleh orang. Saudara, saya ngomong gini ya, hati-hati sekali kita punya judgmental spirituality. Hati-hati sekali. Karena kadang kita itu, bukan kadang ya, hampir dalam semua kasus, kita itu tidak mengerti kehidupan orang itu. Nggak ngerti. Jangan sembarangan kita itu mengeluarkan kalimat penghakiman. Misal, contoh saudara, setelah punya anak kok nggak pernah pelayanan lagi? Dulu aktif. Anak berhala. Ambil saja anaknya jadi supaya nggak berhala. Itu kurang ajar loh orang seperti ini. Dia nggak tahu betapa susahnya menumbuhkan, mendidik seorang anak. Harusnya dia bilang apa? Gimana Pak atau Bu setelah punya baby misal saudara, kehidupan mungkin agak susah sedikit dan lain sebagainya. Mungkin ada yang kita bisa doakan, dukung atau apalah segala macam lah saudara. Itu adalah sesuatu hal yang mengembalakan saudara. Kamu ada kesulitan apa? Ayo kita pikirkan bersama. Oh kalau memang ini nanti ya sekali-sekali anakmu ya kita bawalah atau bagaimana lah ya kan gitu ya. Itu adalah kalimat-kalimat pengembalaan. Satu. Ada orang yang bekerja setengah mati saudara. Memang keadaan tidak baik-baik saja. Semua orang kalau ya dalam keadaan baik-baik saja ya siapa sih yang nggak mau apa? Ya bersekutu dan lain sebagainya ya normalnya sih mau lah saudara ya. Tapi kadang ada hal yang tidak bisa dielakkan. Dia sendiri punya prinsip tidak minta-minta sama orang ya kan gitu. Dia kerja untuk cukupi dan lain sebagainya. Satu sisi ya dia tentu perlu bergumul sendiri ya bagaimana bertanggung jawab di dalam dia punya posisi entah sebagai mama atau sebagai ayah dan lain sebagainya. Tapi saudara, jangan kalimat itu keluar seolah-olah orang-orang itu semua adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan sudut pandang orang Farisi mengatakan hal seperti ini, kenapa dia bisa ngomong kalimat kayak gini? Karena dia rasa dia sudah melakukan hukum Sabat. Sederhana saja. Selalu sudut pandang ini saya udah ngomong berkali-kali lah saudara. Mentalitas kalimat peneguran itu selalu ada trapnya. Trapnya apa? Orang yang negur merasa dirinya itu ya minimal lebih rohani lah daripada yang ditegur. Masa sih kalau kita negur kita lebih buruk dari yang ditegur? Kamu saya sudah lihat tidak pernah datang gereja. Dia tidak mungkin kan ngomong ini kalau dia sendiri tidak datang gereja, saudara. Nggak mungkin, saudara. Itu sama sekali nggak mungkin, saudara. Maka dia punya mentalitas itu selalu mentalitas yang rasa lebih baik daripada orang yang ditegur. Itu kesombongan spiritual. Hati-hati, saudara. Jadi jangan suka terlalu gampang melakukan penghakiman. Jangan. Kita edifikasi. Edifikasi itu adalah ya semangatinlah orang ya. Kita harus tahu dia punya pergumulan, kita harus tahu apa semua. Dituntun, digembalakan, diajar untuk bertumbuh. Dengan cinta kasih, saudara. Bukan dengan emosi dan lain sebagainya. Oke, jadi itu satu bagian yang penting, saudara. Nah, sekarang kita ingin mulai ya, saudara, memahami sudut pandang orang Farisi dulu. Kenapa orang Farisi ini begini, saudara? Itu adalah latar belakang yang agak panjang. Pertama, mereka itu kalau di dalam Misna, nanti saya akan sebutkan Misna, ada 40 kurang 1. Ada 39 hal yang tidak boleh dikerjakan di hari Sabat. Dispesify, saudara, dijelaskan detail. Tapi ini adalah mengacu daripada tentu hukum keempat ya. Hukum keempat dalam Keluaran 20, sangat panjang, mencakup penekanan jangan siapapun melanggar hari Sabat. Sampai binatang-binatang harus melakukan Sabat, saudara. Sapi, nggak boleh ngomong gini ya. Ya sapinya bekerja saja. Kita sih orang-orang yang pemilik sapi tetap Sabat. Nggak bisa saudara. Kalau sekarang kita bilang pokoknya mesin kita udah otomatis saudara, jalan sendiri. Kalau pakai bagian ini nggak bisa. Tapi nanti di minggu-minggu depan kita akan lihat kelimpahannya ya. Dan bagian berikutnya pasal 31 Keluaran 14 ayat 14. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pasti dihukum mati.
Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Dibunuh, saudara. Orang yang melanggar hari Sabat dibunuh. Jadi hati-hati kita, ini ya saya coba kasih sesuatu hal ya. Kadangkala ada orang yang ngomong ya, wah hari Sabat ya nggak boleh gini gitu. Kalau kita pakai hukum Taurat secara strict, secara fragmented ya, kita harus konsekuen. Konsekuennya apa? Yang langgar harus dibunuhin satu-satu, saudara. Bagaimana? Siap untuk melakukan hal seperti ini? Hati-hati, makanya jangan asal comot ayat, saudara. Berani comot ayat, tapi kalau konsekuensinya harus dilenyapkan. Ya itu kan zaman dulu kan, saudara. Itu hati-hati, saudara. Nah, oleh sebab itu ya, kita perlu lihat keseluruhan. Tapi kita ingin memahami sudut pandang orang Farisi ya. Dan di dalam 2 Tawarik pasal 36. 20 sampai 21. Saya samarikan sedikit ya. Di dalam bagian ini orang-orang Israel itu dibuang ke Babel. Kenapa dibuang di Babel? Karena dibilang begini, karena tanah di Israel itu dilalaikan tahun-tahun Sabatnya. Makanya orang Israel itu dibuang ke Babel supaya tanah itu memiliki tahun Sabatnya. Jadi ada bagian-bagian yang dilalaikan. Dengan berangkat ya hal-hal seperti itu, orang Farisi mulai di dalam Misna, di dalam mereka punya tradisi, mereka sebutkan 39 hal. Saya sebutkan saja ya, cepat saja ya. Yang nggak boleh ngapain? Ya tentu ini konteksnya mereka ya. Kita kalau gitu ada hal yang saya boleh dong Pak. Ini biasa manusia berdosa, saudara. Orang yang menjahit, nah boleh. Membajak, tidak boleh. Menuai, mengikat berkas, mengirik, menampi, memilih, ini pekerjaan ladang semua, saudara. Memilih yang layak, hasil bumi dan tanaman tidak layak, nah boleh, saudara. Menggiling, mengayak, meremas, memanggang, masak itu berarti. Menggunting wol, mencuci, memukulnya, mewarnai, memintal, menenun, membuat 2 simpul. Ini adalah mata pekerjaan orang Israel hari itu ya. Memisahkan 2 benang. Memisahkan 2 benang aja sampai diatur ya, saudara. Ya kira-kira gitu. Mengikat, melepaskan ikatan. Menjahit 2 jahitan, merobek untuk menjahit. Dan menyamak rusa, menyembeli, menguliti, menggaraminya. Mengolah kulitnya, mengikisnya, memotong. Menulis 2 huruf. Nah ini mahasiswa STT, bertobat ya saudara, dalam tanda kutip saudara. Menulis 2 huruf, menghapus 2 huruf agar dapat menulis 2 huruf. Ia yang membangun, merobohkan, yang memadamkan api, menyalakan api. Memukul dengan palu, memindahkan suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lain. Banyak sekali ya, 39 hal diatur saudara. Berat nggak saudara? Kalau bayangkan ya, kalau kita hidup di dalam zaman itu, dengan pengaturan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, plus ada polisi-polisi spiritual di tengah-tengah kita, saudara, yang setiap kali kayak petugas imigrasi ya, lihat bea cukai, saudara. Ini di profile ini, bapak ini, ibu ini bawa muatan lebih nggak? Enak nggak hidup gitu? Nggak enak, saudara ya. Tiap kali keluar itu kayak lagi lakukan something wrong gitu lah. Dilihat apa semua, nggak enak, saudara. Hidup kayak gitu beban berat enggak? Beban berat, saudara. Hukum Taurat sudah berat, sekarang ada polisi spiritualnya yang membuat hidup makin berat. Hukumannya apa, saudara? Mati. Dalam tanda kutip bersyukur karena Israel kehilangan sudah kemampuan untuk melakukan capital punishment pada waktu Israel jatuh di tangan Romawi. Tapi sebelum itu, ibu-ibu lagi jahit di rumah. Ada mata orang Farisi misalnya lihat, cing. Bu, barusan menjahit, nah keluar, lemparin batu, saudara. Kira-kira ini agak ekstrimnya, gambaran karikaturnya kira-kira gitu, saudara. Jadi kita akan tahu beban berat sekali, letih, lesu dan berbeban berat itu jemaat yang kena kena pengajaran daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Umat Tuhan yang dimanipulasi atas nama firman, tapi bukan firman yang benar tentu saja, akan menghasilkan hidup yang getir, pahit, kecewa, takut, sedih dan lain sebagainya. Ini yang terjadi, saudara. Tapi ada satu bagian yang mereka tidak sadar ya. Di dalam hukum Taurat itu, di dalam hukum tradisi mereka ya, dikatakan tidak boleh puasa hari Sabat. Dibilang tidak boleh puasa hari Sabat. Berarti saudara, mereka boleh makan kok pada hari Sabat. Dan di dalam peraturan daripada orang Israel ya, kalau kamu jalan lewatin tanah orang, kamu boleh ngambil sekedar untuk makan, boleh saudara. Itu bukan mencuri namanya. Kalau sekarang di kita nggak boleh saudara ya. Ada pohon rambutan tetangga, lapar, manjat. Nggak boleh kalau kita sekarang lain memang saudara, itu namanya mencuri. Kalau dulu enggak saudara, boleh silakan ambil secukupnya untuk makan saja. Nah ini kita bisa lihat, jadi
murid Tuhan Yesus tidak mencuri, sebetulnya juga tidak melanggar hukum Sabat. Karena apa? Karena mereka dalam keadaan memang perlu makan. Dan kalau tidak makan, sebetulnya melanggar tradisi orang Yahudi juga. Berarti apa? Orang-orang Farisi ini, dia tidak peduli mau murid-muridnya lapar kek, baru perjalanan berapa jauh, mungkin tidak tidur. Mereka tidak peduli. Mereka pedulinya, kamu memanen. Tidak bisa melanggar, ya gitu saudara. Dan saudara tahu ya, bahkan di dalam Mishnah dan Talmud ini mereka punya tradisi Yahudi. Mereka bilang hukum tentang Sabat itu seperti gunung yang digantung di rambut. Beratnya seperti itu. Saya nggak menemukan ilustrasi lain yang lebih berat dari ini, saudara. Gunung ditaruh di rambut, ya gimana, saudara? Ini sih berat memang, saudara. Tapi itu ilustrasi yang gak ada lebih berat dari inilah. Jadi kadang kalau kita bicara tradisi Yahudi, kita menemukan ekspresi-ekspresi mereka, saudara. Dan sekarang saya ingin ajak kita lihat ya, respon Kristus. Nah ini satu bagian yang besar lagi ya. Kristus jawab tentang Daud dan orang mengikutinya masuk ke rumah Allah. Waktu itu masih kemah suci ya. Masuk ke dalam kemah suci dan makan roti yang hanya dikhususkan untuk Tuhan. Dan setelah roti itu diganti pada setiap hari Sabat, itu roti itu hanya boleh dimakan oleh siapa? Imam, keturunan dari Harun. Imam Harun ya, jadi imam boleh makan. Imam-imam yang melayan itu boleh makan roti yang disiapkan. Itu adalah satu bagian yang kalau kita lihat saudara, khusus hanya untuk imam. Dan tidak boleh sembarangan masuk rumah Allah. Tapi hari itu, ini kalau kita baca di 1 Samuel 21 sore, ini saya mungkin ceritakan sedikit lah ya mengenai peristiwa ini. Jadi pada waktu itu saudara, ini udah formulasi narasi kalau kita sadar saudara, Daud lagi kabur dari Saul. Saul itu barusan mau bunuhin Daud, dia kabur ke Nob. Kita harus tahu ada beberapa hal saudara. Ada proses pemindahan pusat penyembahan kepada Yahweh atau Tuhan pada perjanjian lama. Salah satunya pada waktu di Silo, itu adalah masa Samuel. Tapi dihancurkan Filistin. Setelah hancur, saudara, dia pindahnya ke Nob. Ya. Daerah Nob, saudara, dia ketemu dengan imam dan melarikan diri. Dan Daud ketemu imam itu dan dia bilang, saya ini ditugaskan oleh raja, padahal mau dibunuh raja, saudara. Nanti kita tanya, Pak, bohong boleh nggak? Oke lah, kita nggak lagi bahas itu, saudara. Jadi dia bilang, saya lagi ditugaskan raja, adakah makanan padamu 5 roti saja atau apa saja yang ada? Lalu imam bilang apa? Oh, nggak ada roti, kecuali roti yang khusus. Roti khusus ini, itu diatur di dalam imamat, saudara. Itu hanya hari Sabat, berarti Tuhan Yesus mengutip daripada peristiwa 1 Samuel 21, itu peristiwa Daud, itu peristiwa yang terjadi pada hari Sabat. Jadi kalau kita tahu konteksnya, enggak sembarangan Tuhan Yesus kutip, saudara. Dia tahu yang dia kutip, peristiwa Daud masuk ke dalam rumah Allah pada waktu imam-imam lagi kerja, saudara. Itu hari Sabat, itu hukumannya fatal. Lalu makan roti pula yang hanya dikhususkan untuk para imam. Tapi, saudara, apakah Daud dihukum karena itu? Enggak, saudara. Berarti ada sesuatu hal yang kita bisa lihat ya, saudara. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana hukum tentang keharusan roti itu dimakan itu tidak bisa menutupi basic needs daripada Daud dan hari itu. Jadi kita perlu lihat ada sebuah ruling principles. Itu adalah Hosea 6 ayat 6 yang dikutip oleh Kristus ya. Maka dia bilang di sini ya. Jika kamu mengerti maksud firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Daud bersalah enggak waktu itu? Makan roti yang hanya dikhusus untuk imam. Bersalah harusnya kan? Tapi orang Israel, orang Farisi pernah enggak ngomel-ngomel sama Daud? Daud harusnya dihukum mati. Dia makan roti yang tidak boleh dimakan. Ada enggak ngomong kalimat ini? Enggak dong, ini kayak calon presiden yang ngomong kepada orang Indonesia, tidak layak Soekarno jadi presiden kita. Kayak bunuh diri, saudara. Kayak bunuh diri. Dia mau ambil simpati rakyat kok ngomel-ngomel Soekarno, yang benar aja. Ya kalau memang pemilu ya semua berziarah ke makam Soekarno lah ya, saudara. Semua pakai atribut Soekarno lah, pokoknya pro atau enggak, pokoknya jadi begitulah, saudara. Itu kita lihat orang Farisi tidak lakukan hal seperti ini, saudara. Oleh sebab itu, ini adalah kemunafikan tingkat tinggi. Waktu Tuhan Yesus bilang gini,
Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Berarti Tuhan Yesus asumsi mereka baca enggak? Baca dong, masa enggak ya? Kalau kepada jemaat awam kalimatnya apa? Bukankah kamu mendengar firman? Nah itu kan katanya mendengar. Kalau ini you baca, ini orang Farisi masa nggak baca Alkitab ya kan gitu. Tidakkah kamu baca bagian ini? Berarti asumsikan orang Farisi baca firman, saudara. Jadi kita lihat Tuhan Yesus membongkar kemunafikan orang-orang Farisi itu. Kenapa, saudara? Satu sisi keras kepada siapa? Ya murid-murid Tuhan Yesus ini kan, saya nggak tahu ya, kita punya sudut pandang tentang murid Tuhan Yesus itu melihat mereka tuh profil pictures-nya. Kalau di FB atau IG, saudara, profil picture mereka kayak gimana, saya nggak tahu ya, kita ada bayangan itu nggak? Parlente, necis-necis, atau separuh agak gembel-gembel, saudara ya. Yang kedua yang benar, saudara ya, bajunya mungkin lusuh-lusuh, mereka nggak ada uang, bahkan makan itu cuma sekedar lewat di ladang orang, ngambil makanan. Mereka bukan orang yang punya profil social background yang oke, enggak. Mereka itu orang-orang yang kalau dilihat, saudara, middle low ke bawah. Mereka keras kepada orang-orang seperti ini dan kepada orang-orang yang punya kemampuan politik yang besar. Contohnya siapa? Orang Saduki. Kurang kompromi apa sih mereka? Tapi ada kalimat orang Farisi negur orang Saduki. Enggak banyak, saudara. Imam besar enggak ditegur sama mereka. Yang kong kali kong sama pemerintah Roma itu loh, saudara. Itu yang harusnya ditegur sama orang Farisi. Ada mereka tegur? Enggak ada, saudara. Selalu begitu. Model dunia ini begini semua, saudara. Nah oleh sebab itu ya, Kristus buka kebobrokan kemunafikan orang Farisi hari itu. Dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih argumentasinya ya, seolah-olah kalau satu tidak cukup, itu ada second blow yang jauh lebih kuat daripada yang pertama. Ini pukulan pamungkas, saudara ya. Pukulan pamungkasnya ada lagi nih. Ayat ke 5. Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam itu menajiskan, bahasa aslinya, menajiskan hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Ngapain imam-imam itu di bait Allah, saudara? Kerja, ya? kerja itu, saudara. Jadi mereka ini kerjanya ngapain? Itu ada satu bagian, saudara. Di dalam hari Sabat mereka itu harus potong 2 ekor domba setiap hari Sabat. Potong 2 ekor domba setahun yang tidak bercela. Terus 2/10 eva tepung dibuat untuk korban sajian dan segala macam. Itu korban bakaran Sabat pada tiap Sabat. Katanya nggak boleh potong-potong ya. Tadi kan nggak boleh potong ini, nggak boleh ngapain. Dia lakukan semua kok itu tadi. Hah? Tapi tidak bersalah kan? Iya. Kenapa? Karena di situ dilihat persembahan kepada Tuhan itu overrule daripada hukum Sabat. Itu dimaksudnya. Dan Kristus bilang gini, ini kalimat berikutnya, saudara. Aku berkata kepadamu. Ini Tuhan Yesus sedang menyatakan. Jadi dia bilang apa? Di sini ada yang melebihi bait Allah. Jadi kalau imam boleh menajiskan hukum Sabat karena untuk mempersiapkan persembahan kepada Tuhan di bait Allah atau kemah suci atau bait Allah, saudara, sehingga hukum Sabat itu gugur. Kristus bilang, kamu tahu enggak yang ada di sini siapa? Melebihi bait Allah. Tapi orang Farisi enggak peduli itu, saudara. Yang ada di sini melebihi bait Allah. Dan baru dia bilang kalimatnya, yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Dan kamu tentu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia yang mendefinisikan tentang hari Sabat. Dia yang punya otoritas untuk menyatakan hari Sabat itu harus ngapain, saudara. Justru hari Sabat harus lakukan apa? Work of mercy. Memberikan satu kebaikan, menolong orang, itu justru harusnya wajib, saudara. Memperhatikan orang-orang lapar, itu justru harusnya wajib. Tapi orang Farisi balikan ini sehingga apa? Tidak ada lagi work of mercy. Hatinya penuh dengan kedegilan dan kebencian. Jadi cuma satu hal yang mereka kerjakan. Judgmental spirituality. Ini fatal, saudara. Oleh sebab itu ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini ya, kita perlu bergumul satu bagian. Untuk apa? Hari ini ya, kita bergumulnya tentang memahami kebenaran firman Tuhan utuh. Kita tidak bisa cuma satu potong saja, saudara. Oleh sebab itu hati-hati baca firman Tuhan. Kita perlu utuh. Karena di dalam keutuhan firman, disinilah kita dibangunkan imannya. Disinilah kita berdiri. Disinilah kita itu melayani Tuhan. Dan kita diperlengkapi
Sehingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang ya diubahkan oleh Tuhan, saudara. Ini adalah harapan kita bersama ya. Dan pada waktu kita baca firman, sebetulnya kita mulai menghidupi narasi penggenapan daripada kisah hari Pentakosta. Penggenapan nubuatan Yoel. Waktu kita membaca dan merenungkan firman. Asumsinya baca renungan firman tentu tidak pakai ngantuk-ngantuk, saudara ya. Tentu juga ya mengerti ya kan gitu. Itu berarti ada karya Roh Kudus di dalamnya. Jadi kita membaca firman menghasilkan hati kita makin cinta Tuhan, makin mengasihi umat Tuhan, bukan sebaliknya. Makin membenarkan diri, memuliakan diri, dan membenci orang lain. Itu keterlaluan. Dan biarlah saudara ya, perenungan bagian ini boleh sekali lagi membuat kita mengerti dulu bagian keutuhan dari pemahaman firman. Setelah itu kita menghidupinya. Minggu depan kita akan lanjutkan ya. Tadi settingnya di ladang gandum. Minggu depan settingnya di tempat yang harusnya tepat, saudara ya, yaitu ada di rumah ibadat mereka. Tapi entah di ladang gandum atau di rumah ibadat, apa yang dilakukan orang Farisi sama saja. Entah sudah dengar firman atau belum, responnya bukan hanya sama, tapi lebih jahat lagi orang Farisi itu nanti. Sampai sini mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu kami renungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi hati kami, mencelikan mata kami, dan memberikan kami kepada setiap kami hati yang penuh dengan ucapan syukur juga belas kasihan. Bangkitkanlah sukacita di dalam hati kami, saudara, supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh membawa orang kepada Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Bukan untuk kemuliaan kami tentu saja, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jaga hati pikiran kami, karena kami sadar sekali bahwa kami begitu lemah dan kami sendiri sadar banyak pelanggaran yang kami kerjakan. Oleh sebab itu jaga hati pikiran kami supaya sungguh-sungguh kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.